Assalamualaikum, Ustaz Hanif. Nggih, Zat. Gimana Ustaz? Nyala Idul Faizin nggih? Nggih, Zat. Sami-sami. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya, Ini Zat. kayaknya sibuk sekali ini ya. Nggih, saya masih belum mengumpulkan yang dua tugas itu, Zat. Apa Yang di kesibuk? email sama yang di Google Form. Iya, Google gimana Sheet, ya? mohon maaf. Sangat sibuk sekali kayaknya itu. Nggih, Apa, segerakan. kesibukannya apa Ustaz barangkali ini? Kok Jadi anak itu kan di sekolah sebenarnya. di mana? Di sekolah. Kalau sehari-hari di sekolah, Zat. Tapi bukan dari Al Kausar dulu ya, bukan ya? Bukan. Ini memang Anak asli di, dari profesional dari awal ya. iya, sama Pak Endro gitu. Oh, Daftarnya waktu itu bareng. oh, tapi di ngajar di mana antum? Di Tandes, Zat. Tandes, sekolah apa Ustaz? SMP Trisakti. SMP Trisakti. Memang ngajar bahasa Inggris atau belum sekarang? Dulu pernah, terus Heeh. sekarang ndak ngajar bahasa Inggris. Di mana? TIK paling. Di apa? Di mata apa? Mata pelajaran umum, Zat. Di Majelis Oh, Taklim. oh majelis taklim. Nggih. Terus gimana ini? Kemudian Ini kendalanya apa ini? Kendala untuk proposalnya ini sudah pertemuan kelima. Harapannya sudah tinggal presentasi-presentasi sih kemarin hitung-hitungan saya itu. Jadi kan nggih, kita tahu progresnya masing-masing mahasiswa seperti apa, terus kemudian nanti kita bisa apa namanya? Bisa memberikan masukan atau apa yang sekiranya diperlukan gitu. Memang antum enggak bisa megang sama sekali ya tadi ya? nggih. Sebenarnya bisa, Zat. Cuma Heeh. saya ini kan beberapa waktu terakhir dari semester lalu ya, Mm-mm. dengan Ustadz Anang itu Mm-mm. ada tugas baru selain di sekolah itu juga di ini apa? Diminta teman-teman di partai politik juga. Oh, antum aktif di anu ya, di PKS ya? PKS Surabaya. Iya, Zat. Sebagai apa sih? Di tim apa gitu barangkali? Saya di sekretaris DPD sekarang, Zat. Wah, Masya Allah, sekretaris ya. Berarti anak buahnya Ustadz siapa itu yang kemarin siapa sih yang Yapan yang pernah ke tempat kami itu Ustadz siapa sih lalu saya. Dulu pernah jadi anggota DPR, DPRD ya. Sekarang Nggih, jadi dosen di Setie Yapan ya, ada tuh Setie Yapan. Ustadz siapa sih? Hmm, agak anu gemuk, lah. agak gemuk orangnya. Lupa saya. Beberapa waktu lalu sempat aktif sekali di kami diskusi terkait sebuah proyek pendidikan juga gitu, tapi karena satu dua hal akhirnya belum bisa lanjut. Ustadz, ya Allah lupa saya. Hmm, Nggih. But, itu tahun berapa, Zat? baru tahun ini, tahun 2025 lah. Ah ya Allah lupa saya. 2000. Tapi 2025 sudah bukan anggota dewan. Sudah. Sekarang jadi dosen di Setiawan kalau tidak salah. Saya lupa, Masya Allah lupa saya namanya. Padahal sangat Oh, intens saya kemarin diskusi. nggih, nggih, nggih. Barangkali antum kenal mungkin, karena mungkin masih aktif di PKS mungkin lah ya. Ya, ya mestinya masih aktif, Zat. Iya. Kalau yang di Eh, saya karena sempat aktif apa intensif terus akhirnya putus di tengah jalan gitu kok agak lupa saya. Ustadz hmm, yang Asli, dosen bukan siapa Asli ya? ya, bukan ya, bukan siapa ya, Ustadz. Alah, lupa saya pokoknya lupa lah itu pokoknya. Tapi di Surabaya saja ya. Surabaya, Beliau. beliau dosen Yapan, setia Yapan di daerah mana ya? Yapan itu pokoknya di Surabaya Timur kalau tidak salah. Tapi tepatnya saya
Azmi ya, bukan ya. Pokoknya nama-namanya mungkin seperti itulah. Ada miminya belakang gitu. Azmi Hmm. atau lupa saya. Dia sudah. Oke. Heeh, Kalau di periode sekarang itu yang laki-laki itu tiga, Ustaz. heeh. Oh yang sekarang aktif ya? Itu kayaknya Yang sudah tidak aktif sekarang ya? Kayaknya. namanya itu Heeh. Johari Mustawan Mm-mm. sama Cahyo Siswa Utomo. Oh, Pak Cahyo ini kayaknya sudah periode Sering dengar. sebelumnya. Ya, saya dengar, Pak, saya dengar saya. yang periode lalu Mm-mm. itu ada Ustadz Fatur Rahman, Heeh, ya, bukan, bukan. Cahyo Terus, Siswa Utomo, terus. sama terus ada satu lagi itu Ahmad Suyanto kalau nggak salah dulu. Kalau sebelumnya lagi, antum tahu nggak? Pokoknya pernah jadi anggota, nggak tahu DPRD kota atau DPRD Jawa Timur ya? Kayaknya kota kayaknya. Oh, nggih, nggih, nggih. Cuman ini saya segala nyari-nyari notulen barangkali ketemu namanya siapa. Wih, Karena kalau nggak ketemu itu kadang-kadang bikin penasaran ya. Padahal kemarin sangat nggih. sangat intens kami diskusi itu seminggu sekali selalu ketemu untuk membahas sebuah intinya ya ada sebuah yayasan pendidikan yang kita kita mau kolaborasi gitu loh. Tapi beliau tidak mengatasnamakan PKS, memang di Iya, sebuah betul. yayasan sendiri gitu. Tapi Mm-mm. saya kok nggak nemu-nemu ini, saya nyari notulen-notulen siapa gitu. Ya karena itu Nggih. tiba-tiba intensif terus selanjutnya loh kok oh ini apa agak apa agak vakum gitu makanya ndak ingat lagi karena ya ketumpuk dengan kegiatan yang lain. Yang lain gitu. Heeh. Biasanya Terus gitu. ini kita kembali ke masalah kita, bukan masalah sih sebenarnya, proyek kita yang proposal ini, Nggih, barangkali hari ini saya tidak, apa ya, saya tidak gantian maksudnya, kan pertemuan-pertemuan sebelumnya saya yang banyak menyampaikan, nah mungkin kali ini teman-teman yang gantian menyampaikan. Nanti saya nggih, langsung memberikan feedback, terus nanti kita mungkin ya terus terang Zoom-nya saya set 2 jam ya, 2 jam saya kira cukup untuk diskusi. Nanti nggih, 2 jam berikutnya harapannya sih bisa dituntaskan gitu ya atau nggih. direvisi apa yang sebelumnya menjadi masukan gitu supaya ya saya senang aja kalau kita ngobrol 4 jam itu enggak apa-apa tapi ya nanti ya Nggih. dapetnya ya ngobrol tok gini nggak Baru ada ya, nggak ada ini Pak Hendro Masya Allah ini bawa anak ya si kecil sakit ya Zat ya Enggak, saya yang oh Ustadz ya kontrolin. Pak Hendro yang KO. Oh, Anjir. masa ini gara-gara mau berangkat ini KU ini. Kayaknya Bondowoso ya. Ya, Ah, iya Pak Endro ya. enggak. Apa ke Kok saraf dulu pernah ada riwayat apa kecelakaan dinas. oh ya wis ini anu lah memang resikonya jadi tentara itu ya pasti fisiknya pasti ada yang pernah kena kena apa itu pasti ya karena latihannya pendidikannya kan memang seperti itu guys ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sambil menunggu yang lain kita mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah ma ba'da. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'd. Eh, Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya di pertemuan hari ini. Alhamdulillah Ustadz Hanif bisa join. Bahkan sebelum mulai sudah join ya Alhamdulillah. Nah, agenda hari ini saya minta teman-teman bisa mempresentasikan, bisa membagikan progres proposal yang seharusnya sudah ya sampai ke bab satu lah minimal. Bab satu sudah selesai gitu ya. Jadi sudah selesai itu artinya ya sudah jadi gitu bab satu kan. Kemarin kita sudah saya obral banyak sekali alat-alat yang bisa kita optimalkan untuk ini ya, untuk apa membantu teman-teman mahasiswa untuk menyelesaikan proposalnya dengan lebih cepat dan tetap berkualitas. Nah, itu adalah kata kuncinya. Oke, karena masih baru dua yang join ya, kita layani yang sudah datang duluan ini. Ini apakah Ustadz Hanif dulu atau Pak Hendro dulu? Monggo, ini
saya tidak inilah, saya tidak undi ya. Nanti nanti kalau tapi kalau nggak ditunjuk ya nanti nggak ada yang maju-maju sampai nanti ya nggak ada yang maju-maju. Monggo Ayo siapa Mas yang Ibrahim. Sampean Mas baru Ibrahim, ini lo punya Mas sampean Hanif warung bisa. dibuka punya saya udah dibedah lo kemarin terakhir. Ayo, ayo, ayo. Gigi. Silakan. Monggo, Mas Ustadz Hanif atau siapa yang mau duluan saya yang ikut aja. Tapi yang jelas ini nanti saya set 2 jam, maksimal 2 jam. Nanti setelah itu silakan diteruskan, direvisi dan eh, start dari pertemuan ini mohon nanti ini ya, mohon apa eh, rutin ya untuk mengirimkan ke email saya progresnya gitu ya, supaya saya bisa memastikan ternyata settingan kelas ini kan saya juga tidak tahu ya. Ada 8 pertemuan itu eh, harapannya bab 1 sampai bab 2 kalau syukur-syukur sampai bab 3 jadi itu alhamdulillah gitu ya. Tapi kalau memang qadarullah nggak bisa sampai bab 3 ya at least 1 2 tapi benar dan berkualitas itu akan sangat bagus. Monggo, siapa duluan ini? Saya ikut saja ini. Saya tidak apa namanya eh, tidak mau ngurusi hal-hal yang sopo dhisik gitu malah nanti malah itu suwe gitu yang ngurusi hal seperti itu. Monggo. Gigi, Sat. Saya usul minggu depan boleh, Sat. Nah, terus hari ini ngapain? Barangkali Ya gini. sebenarnya kemarin ada yang dikumpulkan ke Ustadz Anang itu, cuma memang banyak yang belum dikoreksi lagi sesuai dengan permintaan Ustadz Syafi'i. Atau ini aja hari ini cerita lah atau antum pengen pengen nulis apa, pengen cerita apa, pengen pengen nulis tentang apa, di tentang apa itu oke lah. Tapi karena belum ada sama sekali ya saya inilah monggo ini mau nulis tentang apa, terus nanti desainnya apa itu kan bisa lah bayangan lah. Kalau memang kalau dihitung ini pertemuan kelima ya sudah agak agak miss ya, agak miss banyak tapi ya daripada nggak sama sekali ya boleh lah. Monggo Ustadz, karena antum di sekolah saya kira pasti punya inilah punya interaksi dengan kelas, dengan siswa, dengan guru yang bisa menjadi apa istilahnya menjadi semacam topik lah atau problem yang bisa di diangkat atau diteliti menjadi sebuah penelitian gitu. Saya kira begitu ya. Atau saran saya begini, kalau teman-teman itu istilahnya masih bingung, blank gitu mau ngapain itu ya kunjungi saja misalkan Google Scholar gitu ya. Saya Google Scholar itu sekarang apa sih trennya yang sedang tren di penelitian itu karena kenapa? Karena ya Google Scholar itu adalah sebuah platform yang menurut saya cukup update gitu ya. Nah, alih-alih kita tidak punya ide ya kita bisa main-main ke Google Scholar gitu ya. Jadi supaya membantu kita untuk apa namanya cari ide lah, kulaan ide lah. Misalkan gini ya, kita taruh di sini gitu. Kita taruh di Google Scholar gitu kan. Nah, ini kan sudah nemu Google Scholar. Terus kita mau nulis apa gitu misalkan. Kalau Mas Hanif, Ustadz Hanif kira-kira nulis apa? Kira-kira. Bayangannya sekarang pengen pengen nulis apa gitu misalnya. Jangan sampai belum ada sama sekali ya. Artinya harus harus sudah punya inilah, punya punya apa ya, unek-unek gitu. Oh, apa ya kira-kira ya. Yang menurut saya perlu diteliti itu apa ya gitu. Harusnya harusnya sudah ada dari sejak Pak eh Ustadz, mohon izin, saya tinggal dulu, saya rekam. Mungkin nanti kerjaan saya sudah selesai, cuman ya ya masih di atas 20%. Mungkin nanti malam atau besok saya kirim via email yang proposal saya. ya ini saya rekam nanti setelah selesai saya share ke grup ya. Nanti apapun yang kita diskusikan tetap teman-teman yang nggak bisa ikut bisa join tetap bisa join. Bisa mendengarkan ulang apa yang kita diskusikan hari ini. Insya Allah, monggo Pak Hendro. Siap, terima Semoga, kasih banyak Pak oke, Ustadz. Ini juga semoga, tetap saya rekam. semoga urusannya ini ya, urusannya lancar, diberi kemudahan. Amin. Assalamualaikum Pak Amin, Ustadz. amin. Ya, Waalaikumsalam waalaikumsalam, warahmatullahi Pedro. wabarakatuh. Monggo, kita lanjutkan. Misalkan Pak
Ustadz Hanif pengen apa gitu, pengen nulis tentang apa gitu. Nah, ini kan dia bisa membantu sekali. Apa Ustadz? Ini Oke, Ustaz. saya sedikit guide ya, saya Iya. sedikit bantu. Kira-kira apa? Saya bantu Ini membuat sebuah inilah. gini saya sambil buka juga ini. Hmm, hmm, hmm. Sambil sambil menyampaikan tidak apa-apa lah. Nanti saya bantu navigasinya bagaimana setelah dari Google Scholar nanti terus kita ngapain dan seterusnya gitu. Monggo. Ya, ini sudah ada Mbak Salsabila juga, ada Mbak Roziko juga. Selamat datang. Pertama-tama saya menyampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, nggih, teman-teman sekalian, atas segala kekhilafan yang pastinya saya lakukan ya, karena saya yang banyak ngomong di kelas ini, jadi pastinya saya banyak salah, banyak dosa ya, mohon dimaafkan. Semoga tahun depan kita diberikan kesempatan untuk menjalani ibadah puasa lagi, dan tahun ini harusnya sudah bisa sempro ya, teman-teman ya, harapannya sudah bisa sempro. Yuk, Ustaz Hanif, ada yang bisa dibantu? Kira-kira Anda mau apa, nulis tentang apa gitu. Jadi kalau kita lihat Google Scholar seperti ini, kita kan tahu ya, ini adalah yang di bawah ini, dia itu adalah artikel-artikel yang baru muncul ya. Nah, ini loh, ini baru 3 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, ini 3 hari yang lalu, ini sangat baru sekali, ini fresh from the oven, sangat baru sekali, jadi teman-teman bisa memanfaatkan lah. Kalau saya pusing, saya tidak punya ide, sesekali main ke sini lah. Oh, ini ternyata ide-ide penelitian yang sedang atau baru saja dirilis oleh para peneliti, dosen, mahasiswa di seluruh dunia itu ini gitu. Ya, ini kan kalau kita ambil 1 bulan terakhir kan ya topik-topiknya seperti ini. Misalkan English Language Teaching in Islamic Education, a Bibliometric Analysis, ini analisis bibliometrik. Kemudian TPEC, ada juga tentang automated feedback, ini juga sangat pas sekali. Feedback in writing, TPEC, ini juga masih ada TPEC, ada ISP, ada feedback literacy, dan lain-lainnya. Eh, jadi kalau saya pengen apa gitu ya, neliti apa itu, saya seringkali ke sini ya, supaya saya tahu bahwa tren-tren penelitian yang sedang ditulis atau diteliti orang-orang di seluruh dunia itu ini gitu. Nah, terus saya relasikan dengan kondisi yang ada di kelas saya misalkan. Nah, di kelas saya itu apa sih yang bisa diungkap gitu barangkali. Nah, itu bisa menjadi sebuah topik penelitian yang bisa kita tulis. Nah, seperti itu. Teman-teman yang lain juga kalau masih kesulitan atau terkendala dengan apa namanya, dengan eh, istilahnya topik atau masalah yang ingin diteliti, bolehlah sesekali teman-teman berkunjung ke Google Scholar ya. Ini kalau menurut saya ini cukup oke lah untuk mahasiswa S1 ya. Nanti kalau sudah S2, S3 bisa pakai Taylor and Francis atau yang lainnya atau Scopus.com juga tidak apa-apa ya. Tapi kalau untuk level S1 saya kira ini sudah sangat mumpuni ya. Kemudian penggunaan tool-tool AI juga tetap saya sarankan meskipun tidak menjadi sebuah kewajiban harus pakai ini tidak. Intinya saya masih ingat ya kita sudah kemarin sebelumnya sudah pakai ChatGPT Gemini itu sudah saya pasti teman-teman sudah sangat ahli di situ. Yang beberapa yang cukup spesifik adalah Perplexity ya. Kita sudah juga share beberapa waktu yang lalu. Tidak saya ulangi ya, karena kontennya juga masih ada di YouTube dan di grup juga linknya masih ada. Jadi saya tidak mengulangi lagi. Pastinya kalau sering dipakai pasti eh, sangat. Nah ini kan ini riwayatnya juga masih ada. Bagusnya mereka kan menyimpan riwayat ya, jadi tidak hilang. Nanti kalau kita lupa kita tinggal masuk aja ke sini ke riwayat ini kan. Nah ini kan juga banyak sekali riwayatnya di sini. Nah ini kan tetap ada.
Berikutnya juga sudah kita kenalkan Skyspace ya. Skyspace AI juga sudah saya kenalkan sebelumnya. Tidak saya ulangi juga karena kontennya juga masih ada di grup. Eh, Nanti kalau saya bikin konten yang sama, teman-teman pasti bosan. Ini hanya refresh saja supaya teman-teman tidak lupa. Nah, ini kan juga sangat mudah digunakan ya, sangat mudah digunakan. Terakhir kemarin saya mengenalkan ini ya, apa namanya, Paperpole ya. Ini juga sudah saya kenalkan minggu lalu. Saya terus terang tidak akan mengulangi lagi ya, karena sudah ada dan masih ada apa namanya, masih ada kontennya juga di YouTube saya dan juga di linknya masih ada di grup juga. Jadi tinggal teman-teman tinggal kalau tertarik tinggal buka, tinggal ini apa, tinggal merefresh saja. Kira-kira semua ini saya pakai yang mana gitu. Nah ini apa namanya bisa teman-teman pakai. Nah yang terakhir saya kemarin membuat sebuah apa ya, eh, bukan tutorial ya, tapi bagaimana saya memulai apa eh, artikel dengan mencari data dulu ya. Jadi datanya sudah saya ambil, saya olah sederhana ya. eh saya coba saya ini ya. Soalnya sudah saya membuat kuesioner ya. Saya buat kuesioner. Teman-teman sudah pernah bikin kuesioner semua. Itu sangat simple ya. Kita buat kuesioner. Kemudian saya share ke siswa ya. Hasilnya berupa spreadsheet. Nah, spreadsheetnya itu saya analisis dengan pakai eh, rumus Excel saja, simple aja untuk mendapatkan data-data yang eh, apa namanya, data-data yang sederhana untuk menunjukkan misalkan berapa siswa yang menjawab. Misalkan ini ya, coba saya buka ya. Berapa siswa yang menjawab, misalkan menjawab sangat setuju, tidak setuju, sangat sangat tidak setuju dan beberapa yang lainnya ya. Ya tipikal-tipikal jawaban jawaban ini ya. Jawaban apa ini ya, coba. Tipikal jawaban-jawaban kuesioner ya. Itu saya mulai dari situ ya. Nah, ini. Nah, ini adalah ini data dari coba ini apakah terlihat apa enggak ya? Apakah terlihat ya, teman-teman ya? Halo? Ya, ini adalah hasil dari ya, coba ini dulu ya. Hmm, Masih proses tuh. ya, ini saya bagi dua ya. Nah, ini adalah hasil kuesioner ya. Kalau teman-teman bisa melihat ya, ini hasil kuesioner ya. Ini tentang saya juga sedang meneliti ya. Saya sedang menulis artikel tapi masih dalam tahap analisis data. Jadi saya sedang akan menulis atau sedang meneliti tentang student self-regulatory writing strategy ya. Tapi fokus ke anak-anak pondok pesantren ya. Bagaimana anak-anak pondok pesantren yang terbatas aksesnya ke teknologi, ke gadget, ke waktu juga ya, karena sistem pondok pesantren yang sangat ketat, mereka bisa membangun eh, strategi self-regulatory itu berarti mereka mengatur sendiri, mereka apa ya, menyelesaikan tugasnya sendiri dan seterusnya itu. Nah, bagaimana mereka melakukan semua itu ya di dalam sebuah lingkungan pondok pesantren yang mayoritas sangat ketat ya terhadap kegiatan-kegiatan belajarnya mulai dari misalkan tahajudnya jam 3 sudah bangun sampai dengan subuh, pada subuh terus mereka misalkan persiapan sekolah, sekolah sampai siang, siang mereka istirahat kemudian ngaji lagi dan seterusnya itu bagaimana mereka itu belajar gitu, terutama dalam apa belajar bahasa Inggris, eh, dalam keterampilan menulis.
Nah, saya membuat sebuah kuesioner. Kuesionernya sudah kuesioner jadi gitu ya. Jadi kuesioner yang sudah jadi. Kenapa sudah jadi? Karena lebih gampang dan juga lebih valid ya, karena sudah melewati proses validasi yang ketat ya. Jadi kalau saya sarankan ke teman-teman yang mau nulis artikel atau skripsi, pakai saja, pakai saja. Kalau nanti pakai kuesioner, pakai saja kuesioner yang sudah jadi. Tidak usah mengembangkan kuesioner, karena kalau mengembangkan nanti Anda tidak akan selesai, instrumennya saja tidak akan selesai selama 1 semester ya, karena prosesnya panjang. Makanya saya pakai saja yang sudah ada, sudah tervalidasi, sudah siap pakai gitu ya. Tinggal saya sesuaikan konteks dengan kebutuhan saya. Nah, ini adalah hasilnya. Saya cukup pakai Google Form saja, saya share ke beberapa pondok pesantren ya, karena alhamdulillah di Al-Hikmah punya banyak relasi di pondok pesantren. Jadi saya share ke beberapa teman untuk dibantu apa namanya membagikan ke santri-santrinya gitu ya. Nah, ini sudah ada 154 data. Ini sudah saya tabulasi ya, sudah saya rapikan gitu, sudah saya rapikan menjadi sebuah tabel Excel yang lebih rapi. Nah, ini juga saya pakai rumus sederhana saja, saya pakai count if saja. Teman-teman yang bisa Excel pasti sudah sangat paham bagaimana menghitung ini ya. Jadi di bawah ini nanti ada rumusan ini. Nah, seperti ini. Yang cewek berapa, yang cowok berapa. Nah, ini kan sih pakai pakai ChatGPT juga boleh, tapi nanti biar datanya lebih detail ya. Terus usia di atas 20 tahun berapa? Ini demografi saja. Nah, ini sudah lengkap. Ini manual, saya sendiri yang mengerjakan sampai di sini, sampai ya ini sudah semuanya di sini. Kemudian setelah selesai, nah, nanti saya pindah ke Word ya. Nah, kalau sudah menjadi Word, nah itu sudah sangat membantu sekali nanti. Nanti kalau sudah teman-teman sudah pindahkan ke apa namanya, ke Microsoft Word gitu. Nah, ini nanti yang kita pakai di ChatGPT, pakai di Gemini itu data ini. Jadi datanya sudah sangat lengkap gitu ya. Ini sudah menggantikan prompt ya. Ini promptnya tinggal nambah-nambahkan aja gitu. Nah, ini datanya sudah sangat oke. Nah, ini apa ibaratnya udah selesai ya. Jadi secara umum 50% artikel saya sudah selesai. Nah, nanti tinggal apa namanya? Tinggal mengembangkan saja. Nah, kalau tidak salah sudah jadi di sini ya. Saya juga sudah agak jadi, ding. Saya tidak berani bilang jadi karena saya ngerjakannya waktu puasa kemarin sebelum libur Lebaran dan setelah Lebaran belum saya pegang lagi ya. Karena ya ya alasannya pasti banyak lah ya. Nah, ini adalah hasil yang saya kembangkan menggunakan banyak. Nah, ini. Tapi kan teman-teman tahu bahwa data saya sangat valid, datanya ada gitu ya. Datanya ada, tidak mengada-ngada. Jadi kalau teman-teman mau pakai cara saya, silahkan. Jadi gini, eh tapi tetap nanti harus pakai proposal ya. Proposalnya nanti bisa sangat sederhana, enggak apa-apa. Jadi gini, kalau teman-teman pengen niru cara saya, silahkan cari kuesioner atau instrumen lain yang sudah pernah dipakai oleh peneliti. eh Gunakan itu, nah ini loh, gunakan itu. Ini sudah, ini secara umum garis besarnya sudah, loh kan udah jadi seperti ini. Tapi kan saya tidak tidak apa istilahnya, tidak ngarang. Ini datanya ada. Datanya ada dan datanya valid. Nah, tinggal nanti saya kembang-kembangkan aja. Kembangkannya maksudnya apa? Introduction-nya kita buat. Introduction-nya juga sudah sudah gampang kalau sudah ada hasilnya seperti ini tuh introduction tinggal menyesuaikan dengan isi di atasnya. Nah, kalau teman-teman mau meniru cara saya seperti itu, mulai dari data, silahkan ya. Jadi kalau eh, sudah punya apa rencana atau problem yang ingin diteliti,
silahkan diambil, kemudian cari alatnya. Yang paling sederhana memang instrumennya ya kuesioner ya. Kuesioner yang sudah pakem, sudah valid, sudah siap pakai. Jadi saya sarankan tidak usah membuat instrumen sendiri ya. Anda itu sibuk sekali ya, Ustadz Hanif itu bahkan megang aja tidak sempat ya. Jadi tidak usah kepikiran untuk bikin kuesioner. Pakai yang sudah ada saja. Saya aja pakai yang sudah ada. Ini Zimmerman sudah ada, sudah dipakai puluhan tahun. Tapi saya sesuaikan aja konteksnya. Jadi kalau teman-teman yang di pondok pesantren bisa ngambil model seperti saya ini, monggo dipersilahkan. Ini kan kalau dihitung itu sudah ada 3.000 kata ya. Nah, normalnya artikel itu kan 8.000 kan. Kan saya belum menambahkan intro, belum menambahkan literature review, belum saya kembangkan ke discussion. Ini tinggal 5.000 aja cepat ya. Kalau teman-teman mau meniru cara saya ya seperti itu. Ini juga sudah ada apa eh, reference nih. Kalau referensinya segampang lah saya pakai Perplexity boleh, pakai Skyspace juga boleh. Ini bisa lah kita kita antisipasi. Jadi gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman mau meniru cara saya, jadi dari kuesioner yang sangat kasar ya, sangat mentah seperti ini, ya, sangat mentah. Kemudian saya analisis. Ini saya analisis paling tidak sampai 1 jam 2 jam selesai lah. Karena datanya kan data angka-angka seperti ini aja. Nah, ini kan pakai rumus count if aja sudah selesai teman-teman ya. Nah ini loh rumusnya kan hanya ini aja. Tanda count if selnya mana, yang male, yang putra berapa, kemudian count if yang female berapa. Ini kan sangat sangat sederhana, Excel sederhana. Dan seterusnya, ini sampai ke sheet ke berapa ini sudah selesai. Ya ini biasanya sih karena ya banyak kegiatan yang mengharuskan untuk tidak bisa. Ini memang nulis artikel itu harus ini ya, harus waktu khusus gitu loh ya. Satu waktu khusus yang jadi eh dulu saya selalu apa istilahnya eh, mengalokasikan waktu 1 jam lah sehari gitu. Tapi sekarang kayaknya enggak bisa karena ya di kantor banyak sekali tamu, banyak sekali mahasiswa, dosen yang kadang-kadang diskusi, konsultasi dan sebagainya. Jadi memang harus ada waktu khusus ya. Jadi teman-teman yang sibuk di tempat masing-masing harus bisa mengalokasikan at least 1 jam lah untuk ya nulis atau misalkan gini, hari ini sharing anu aja, kuesioner gitu. Yus sharing aja dulu. Nggak usah dicampur yang lain gitu ya. Jadi kuesionernya selesai, misalkan dapat 100 data gitu. Ini kan 154 ini secara statistik sudah agak normal datanya. Jadi agak lumayan lah ya. Tidak terlalu sedikit ya. Jadi kalau untuk penelitian kuantitatif agak diterima. Meskipun ya sebenarnya kurang kurang besar juga ya kalau mau kuanti. Makanya survei-survei di TV, Kompas itu kan rata-rata di atas 1.000 ya. Untuk misalkan ini apa pendapat masyarakat tentang MBG gitu. Itu kan rata-rata apa namanya sampelnya itu di atas 1.000 ya. 1.100, 1.200 gitu ya. Tapi dia bisa mewakili keseluruhan suara rakyat Indonesia. Nah, itu kan karena apa? Karena sampelnya diambil dari hampir seluruh wilayah di Indonesia. Nah, itu kan tapi tidak mungkin lah kita itu misalkan persepsi siswa terhadap MBG itu kan kalau seorang mahasiswa meneliti itu kan ya agak sulit ya. Ya minimal beberapa lembaga gitulah, tidak satu lembaga itu cukup mewakili meskipun tidak bisa mengeneralisasi kondisi secara keseluruhan, tapi at least sudah bisa dianggap eh, cukup baik lah. Nah, nanti kalau teman-teman mau seperti itu, ya monggo. Terus proposalnya gimana, Ustadz? Ya, proposalnya nanti kan proposalnya ini kalau teman-teman sudah punya apa namanya instrumen kuesioner, berarti bab 3 kan sudah selesai berarti. Gitu loh. Kalau bab 3 selesai, bab 2 dan bab 1 kan berarti menyesuaikan saja. Jadi bisa bisa begitu ya. Makanya beberapa dosen pembimbing yang pernah membimbing saya di S2 maupun S3 itu
menyampaikan, anu Mas, judul itu kalau bisa terakhir saja. Jadi judul itu menyesuaikan dengan alur penelitian kamu gitu. Jangan kamu batasi judulmu di depan, tapi di belakangnya kamu terpaksa harus begini, 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 dan juga terpaksa menyesuaikan data karena judulnya sudah saya patok seperti itu. Nah, itu juga sangat mengganggu nanti ya. Tapi ya kalau S1 enggak apa-apa lah judulnya dulu ya, supaya nanti bisa inilah, bisa bisa cepat selesai gitu. Dan juga ini cara saya gitu. Kalau dianggap wah Ustadz susah ini, Ustadz kan sudah terbiasa meneliti ya, sudah apa-apa lah itu kan tetap lagi-lagi itu bisa menjadi alasan. Intinya apa? Intinya selesai proposalnya gitu. Entah mau pakai cara saya, cara cara yang lainnya, monggo. Saya ujung-ujungnya saya tidak tidak memaksa ikut cara saya. Saya hanya berbagi pengalaman saja dan saya anggap itu efektif ya. Ya bagi saya. Nah, kalau bagi teman-teman tidak efektif ya silakan cari cara yang lain. Jadi saya ini kuesionernya saya share, kemudian saya analisis. Ini memang perlu waktu ya. Jadi tidak bisa. Saya pernah ya. Saya juga sudah mencoba ya. Misalnya Excel saya ini sebelum saya analisis manual ini, saya lempar ke ChatGPT atau Gemini gitu ya. Saya berikan prompt, dadadadadadad, tolong ya mau saya seperti ini ya. Datanya pengen saya dapatkan seperti ini datanya. Tapi ternyata kan tidak bisa sedetail ini. Misalkan yang bahasa anunya Arab, saya tetap tidak puas gitu loh istilahnya itu. Akhirnya saya analisis dengan cara manual gitu. Tapi saya lebih puas karena datanya lebih solid, lebih lebih apa istilahnya, lebih detail, lebih lengkap dan seterusnya. Akhirnya selesai, enggak sampai ya tadi saya bilang 2 jam lah karena harus cross check data ya. Nah, ini adalah salah satu fungsi kita sebagai manusia itu adalah cross check data. Karena biasanya kalau ChatGPT Gemini itu ya mereka datanya ya enggak enggak ada proses cross check ya. Ya karena mereka memang tidak didesain untuk cross check ya. Oke, seperti itu. Ini hanya dari kuesioner Google Form, Excel sederhana, kemudian Word saya tadi yang saya sampaikan, saya tulis ulang di Word seperti ini. Ini sudah ini bagi saya sudah ini apa? Sudah selesai artikel saya. Kalau sudah ada data seperti ini sudah selesai. Artinya ya ya ini inti dari penelitian saya itu ya ini gitu. Nah, ini adalah draft artikelnya seperti ini. Secara draft oke lah, tinggal nanti saya baca lagi dan setelah itu kita tinggal mencari jurnal yang akan kita gunakan untuk publish. Ya, saya kira itu. Ini saya tidak menyampaikan best practice ya, karena ini sebelum belum terpublish, tapi at least ini adalah cara saya untuk memulai menulis artikel dari data. Jadi saya tidak nulis pendahuluan dulu yang, tapi beda. Ini teman-teman kan bikin proposal ya. Proposal itu kan rencana. Ya harus ikut caranya proposal, bab satu dulu, bab 2, bab 3. Kalau saya kan, saya balik, saya ambil hasilnya dulu, baru nanti bab satu, bab 2, bab 3-nya menyesuaikan. Ini juga sebenarnya boleh, teman-teman kalau sudah punya data di kelas gitu ya, punya data di kelas pernah membuat kuesioner atau survei untuk anak-anak siswa, itu disimpan aja, nanti tinggal disesuaikan di bab satu, bab 2, bab 3-nya menyesuaikan. Itu akan mempercepat ya. Nanti setelah sempro gitu, Anda tidak perlu ambil data lagi, datanya sudah ada gitu misalkan. Nah, tinggal menulis atau menganalisis datanya, mempresentasikan, mendiskusikan. Wah, itu bisa lebih cepat. Jadi nanti bulan apa itu? Sentratama bulan November itu sudah jadi. Itu kalau cara saya, ya. Cara saya seperti itu. Baik, saya kembalikan lagi-lagi saya yang banyak ngomong ini. Silakan teman-teman. Eh, tadi Mas Hanif, apakah masih di sini? Halo, Mas Hanif masih di sini? Masih, Zat. Ini Oh, mau monggo. saya sampaikan. Ya, saya stop share ya. Silakan. Monggo. Oke, Ya, minimal Bismillah. setengah jam lah masing-masing mahasiswa. Oke, Monggo, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Alhamdulillah, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Good morning everyone. Uh, Thank you for the time Ustaz Syafi'i. Uh, di sini saya ingin menyampaikan tentang rencana Ustaz ya. Ya, Rencana proposal kami itu akan membahas tentang uh, writing di sekolah kami begitu. Dengan judul An Analysis of Ninth Grade Students Problem in Learning English Writing Skills at SMP Trisakti. Eh, Judulnya seperti itu, Sat. Oh iya, ini belum di share screen. Bentar. Eh, ini baru sebenarnya kemarin sudah sebagaimana yang ditugaskan sebelumnya Sat, sama Ustadz Anang. Mungkin nanti barangkali ada yang perlu dikoreksi, mungkin bisa disampaikan Sat. Kemudian em, berikutnya di introduction ini ada background of the study ya. belum 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 masuk ininya Oh, share belum muncul screen-nya. ya? Oke. Oke. Bentar, Sat. Muncul nggak tadi? Sip, sip, sudah muncul. Monggo. Iya. Jadi eh, kami ingin mengambil terkait dengan permasalahan writing di siswa kami dan kita ambil di level yang paling tinggi karena kami di SMP Ustaz. Jadi kelas 9. An analysis of ninth grade students problem in learning English writing skills at SMP Trisakti. Nah, kemudian di bagian introduction ini yang pertama adalah background of the study. Eh, Bahasa Inggris ini adalah bagian yang sangat penting dan termasuk bagian dari pembelajaran di SMP dan eh, ada beberapa skill yang harus dikuasai oleh siswa SMP ya, termasuk listening, speaking, reading, and writing. Nah, writing ini lebih kompleks lagi karena harus membutuhkan banyak skill, termasuk diantaranya adalah harus menguasai vocabulary, grammar, kemudian penataan teks, dan seterusnya. Nah, English is a compulsory subject taught at the junior high school level in Indonesia. It aims to develop students' ability to communicate in English through four language skills, listening, speaking, reading, and writing. Among the skills,
writing is considered the most complex because it requires students to master vocabulary, grammar, and text organization simultaneously. Nah, ini kalau berdasarkan apa yang di spreadsheet itu kan ada beberapa bagian saja. Maka insya Allah ini masuk bagian dari highlight the importance of the problem or issue. Oke, oke. Iya, benar saja. Atau Betul, saya betul, clear? betul. Betul, betul, betul. Oke. Nah, Langsung kemudian, mungkin ya. Oke, mungkin langsung saya nggih, tanggapi. Jadi gini Ustadz ya, supaya lebih valid itu ya. nggih, Jadi eh, ya misalkan dari kata based on preliminary observation di paragraf ke berapa coba scroll up coba di atas ke atas. Nah di paragraf ketiga, sorry sorry, di paragraf ketiga, nggih, ketiga Ustadz, paragraf ketiga ke bawah coba ke ke bawah. bawah. Mm-mm. Di Ini, paragraf ketiga itu eh, ini kan Mas Hanif sudah membuat observasi kan ya. nggih, Ini saya tidak tahu apakah betul dilaksanakan atau belum. Saya nanti belum, belum, belum ya. eh, Nah, jadi belum. kata based on itu harusnya sudah ada data awal tadi yang saya sampaikan itu. Oh, ngoten. Ya, Nah, ya, misalkan ini Anda Mas Andi bikin kuesioner atau wawancara ya, di sederhana sini saja, pakai. sederhana Mm, saja kepada siswa, masalah mereka apa sih di kelas itu? Jadi kalau bisa ini bisa ngomong this problem can be influenced by several factors such as Ya, lack of lack vocabulary of mastery vocabulary. Hmm. itu berdasarkan data, tidak hanya praduga, tak bersalah. Jadi jadi kalau Mas Hanif sudah nanya-nanya, jadi kalau menurut saya kalau nanya itu agak panjang lama waktunya, coba aja bikin kuesioner sederhana gitu, masalah-masalah writingnya. Nanti pakai ChatGPT juga tidak apa-apa. Hmm. Saya ingin membuat misalkan atau Kuesioner. kuesioner terkait masalah yang dihadapi siswa SMP dalam eh, belajar writing ya. Sebenarnya bukan belajar tapi dalam proses writing ya. Karena Nggih. nanti kalau belajar nanti lebih ke kognitif, pada writing itu adalah psikomotor dan lebih ke dia ke ini ya apa productive skill gitu. Jadi tidak belajar, mereka memang menulis. Nah, seperti itu. Nanti ketika itu kan siswanya paling berapa? Ada 30 40 gitu. Satu kelasnya ya, Zat. Ada Ya. 27 kalau nggak salah. Nah, 27 itu dibuat aja kuesioner sederhana gitu. Mungkin 5 atau 6 pertanyaan. Intinya nanti adalah masalah mereka dalam writing apa. Nggih. Nanti kan apakah ini benar? Nah, terus apa bedanya kalau sudah melakukan kuesioner? Ya nanti ini, Mas Hanif ya. Kalau sampai bilang such as lack of vocabulary mastery itu bisa ada persentasenya nanti. Dari Misalkan 27 20 anak itu ya, Zat ya ya. 20 per 27 itu kan berarti sekitar 80%. Nah, kan? Terus Nggih. insufficient grammarnya berapa persen? Nah, itu kan nanti jelas jadi masalahnya itu sebenarnya sudah selesai. Anda hanya membuat profil saja, profil masalah yang sudah ada gitu ya. Nggih. Jadi kalau kalau hanya analisis masalah ya sudah selesai. Tapi menurut saya kurang cukup ya. Karena kan itu hanya selesai dengan kuesioner kan ya. Jadi dikasih Nggih. kuesioner sudah selesai. Nah, untuk kualitatif itu kurang kurang dalam. Nah, saran saya nanti kalau sudah ada kuesioner itu ditambahi atau ditriangulasi dengan wawancara. Paham ya? Wawancara. Misalkan gini, Mhm. misalkan eh, vocabulary mastery ya. Jadi penguasaan kosakata itu kan besar sekali misalkan ya ada 80% atau 20 per 27 misalkan itu. Nanti kita Nggih. ambil aja dari 20 orang itu kosakatanya yang paling rendah itu siapa? Kita wawancara. Kenapa sih kok sampean kosakatanya sangat rendah itu? Kira-kira penyebabnya apa? Nah, nanti kan jadi research question yang nomor 2.
Jadi kan, Oh, gitu. Ya, ya Zat. nanti kan research question pertama kan what are the problem experienced by students in writing? Nah, gitu misalkan. Terus, what factors contribute to the problem? Faktor apa sih? Misalkan dia tidak pernah misalkan mereka tidak pernah Nggak membaca pernah latihan eh, menghafal. eh, membaca teks-teks berbahasa Inggris, menonton misalkan film berbahasa Inggris. Nah, itu kan jadi temuan nanti, Mas. Jadi penelitian Anda nanti bisa sangat eh, dalam gitu. Tidak hanya pertanyaannya cuma misalkan masalahnya ini. Nah, sudah, terus what's next gitu. Setelah itu ngapain? Ya kan tidak ada kontribusinya, Hmm. kontribusinya kurang kurang dalam gitu. Jadi kan ini sudah ada insufficient of grammar, practice in writing activity. Nah, Ya, ini nah ini dari kan sudah praduga ada. semua, Zat, ya. Nah, ini kan jadi kan sudah bilang, since this problem can be measured through student writing score and questionnaire. Nah, ini kan bisa. Tapi saya tidak, karena hanya 27 tadi, 27 siswa kan kurang kurang besar secara data, makanya sebaiknya ditulis menggunakan eh, mixed method lah atau campuran ya, ada kuesionernya, tapi nanti Ada ya ditriangulasi, ditambahkan dengan wawancara. wawancara. Nah, itu bisa lebih 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 dalam. Untuk judul nanti nggak apa lah. Judulnya sementara itu nanti kalau sudah eh, bagian proposalnya jadi nanti judulnya bisa kita tulis ulang yang lebih Iya, pas apa gitu. iya, Nah, iya. itu nanti bisa kita sesuaikan lah, nggak masalah. Oke, ini jadi begitu menurut saya jelas sekali ini. Ini bisa pakai mixed method, sederhana ya, bisa Iya. case study gitu ya, studi kasus di kelas Kalau gitu ya. Di- kalau selain kuesioner dan wawancara ada apa lagi, Zat? Biasanya, Zat? nilai Oh, nilai nilai. siswa, nilai siswa. Ini kan juga sudah kan, sudah jenengan Berarti ada tulis. pretest post-testnya begitu, ya? Tidak pretest post test ya, karena nanti jadi eksperimental. Oh iya Bisa ya. bisa ini aja, bisa ya sudah. Misalkan pada topik descriptive text itu, mereka em, Mas Hanif minta nilai dari gurunya, Ke guru bahasa Inggrisnya ya. nilai apa gitu, misalnya nilai summative atau nilai formatif satu aja, terus dianalisis gitu ya. Misalkan siswa A tulisannya itu begini, ini dianalisis ini masalahnya apa sih dia itu, kan kelihatan nanti. Misalkan ini grammarnya salah semua, berarti dia masalahnya di grammar. Ya. Ini apa namanya, apa namanya itu apa tanda bacanya ini enggak ada titik, enggak ada koma, huruf besar, huruf kecil itu Text juga masuk ke organization. betul. Mekaniknya ada, itu kan jadi tambahan nanti. Atau Mas Handi mulai dari situ dulu, dari hasil itu dulu, dari hasilnya Dari itu hasil misalkan nilai itu. betul siswa A. Jadi writing itu sebenarnya enggak perlu banyak siswanya. Tiga mewakili kelas itu sudah. Kenapa? Karena nanti sampai harus menganalisis dalam sekali kan. Satu teks itu kalau dianalisis sih lama loh mas itu mas. Saya Oke. dosen writing soalnya. Saya selalu pakai ini apa? Pakai rubrik Excel itu. Saya baca itu sambil nonton rubrik Excel itu. Karena apa? Kalau saya nulis langsung itu pasti lama. Misalkan saya lihat, oh ini titiknya nggak ada. Karena rubrik itu kan hanya mungkin ada several, ada frequently, atau oftenly itu kan sudah mewakili itu ya. Kalau satu paragraf itu eh, titiknya nggak ada sebanyak 5, berarti dia ya Hmm. sangat sering. Nah, nilainya pasti 2 atau satu gitu. Nanti kalau jadi saya anulah, saya saya kasih rubrik saya supaya jenengan ketika menilai writing itu lebih efektif. Saya ada Excel-nya, nanti saya cari. Nah, Excel itu untuk membantu. Jadi saya pakai rubrik apa, nanti ketika saya ngoreksi siswa itu ya memang manual, tapi hasilnya lebih terpercaya nanti. Pakai ini juga boleh, pakai AI, tapi nanti malah kita bingung sendiri ini. Ini Hmm. masalahnya apa ini siswanya. Kalau kita baca kalau satu kelas kita ambil 3 lah, 3 yang nilainya paling 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 bagus. paling bagus, Oh, paling di paling bawah. paling di bawah. Kan sampean problem soalnya.
Jadi kalau problem ya paling biasanya siswa yang nilainya paling bawah, paling rendah. paling rendah. Nanti dianalisis saja. Oh ini. Tapi kalau pengen data awal, ya semuanya 27 itu dianalisis satu-satu. Terus dicari masalah umumnya apa. Tadi kayak saya tadi, saya akan pakai kuesioner Iya, 154, saya tabulasi, saya pindahkan ke Word. Nah, itu juga sama nanti, Mas. Ya, tak carikan ya barangkali ketemu ya si iya, saya itu hmm, saya masih pakai itu. Karena kalau saya baca rubrik saja lama itu. Karena apa? Bisa teruskan Mas, saya tak sambil nyari sampai nuliskan. iya. Eh, ya, kemudian di paragraf berikutnya yaitu yang kedua tadi, Ya, terus aja nah nanti. ini dijelaskan di sini juga ini. In ninth grade, students are required to write various types of text in English, such as descriptive, recount, and narrative, in accordance with the curriculum. However, many students still face difficulties in writing text. Berarti ini juga perlu data saja, mulai Perlu paragraf data. kedua ini. Mm, mm, mm. Oh, ini. Jadi gini aja Mas, kalau supaya lebih lebih apa? eh, Lebih spesifik, nggak usah semua teks itu sampai ambil ya. Ambil satu saja Oh ya, teks. dari Teksnya mau tiga apa? ini ya. Mm-mm. Tapi kelemahannya kalau berbasis seperti itu ini Mas, apa namanya? Kelemahannya itu biasanya kita harus menyesuaikan dengan topik yang diajarkan. Misalkan sudah lewat ya pasti kita harus menyesuaikan dengan topik yang baru. Eh, Kasarannya begitu. Jadi kalau proposalnya itu milih deskriptif teks, berarti Mas Hanif harus siap ambil data itu di awal semester, karena biasanya deskriptif itu diajarkan di Diajarkan di awal awal. semester. Kalau recount tengah, misalnya naratif akhir. Kalau kelas Sembilan. nggak tahu nanti mungkin yang lebih aman itu kelas 7 atau kelas 8 ya. Kalau kelas 9 itu sudah ada TKA, sudah ada Oh iya. PAT Ya itu sekarang agak minggu mm-mm, depan TKN. betul, agak agak repot Mas. Saran saya Hmm, ambil kelas 7 atau kelas tujuh 8 yang delapan. lebih luas ya, karena waktunya mereka tidak banyak tersita dengan banyak ujian-ujian. Nah, syukur-syukur kelas 7 saja lebih ini, karena mereka transisi dari Hmm, SD ke SMP itu biasanya SMP. masih banyak hal-hal yang menarik untuk diteliti gitu ya. Jadi bisa misalkan descriptive text gitu. Nanti judulnya kan mulai mengerucut kan, berarti Iya. masalah-masalah siswa yang dihadapi ketika mereka menulis deskriptif di SMP Trisakti, misalkan begitu. Itu enggak usah. Ya, itu nanti mungkin jadi alternatif lah. Mm-mm. Iya, iya. Jadi an analysis of students' problem in writing descriptive text, ya gitu aja sudah. Nanti dari an analysis of kelas 7-nya nanti kan diganti ya. Iya, ini. Kelas 7 misalkan 7 grade students problem in writing descriptive text ya. Karena bukan skill ya nanti jadinya Ya, teks. bukan skill Mm-mm. lagi. Ya betul, Trisakti Surabaya misalkan tidak apa-apa kan kalau judul boleh lah nanti seperti itu. Nah, oke. Iya. Kan sudah kelihatan nanti kan sudah mulai mulai spesifik gitu ya. Jadi ya nanti penelitiannya ya itu aja nanti ya. Problem kelas 7 ketika descriptive text. Sudah, itu Iya. sudah sangat spesifik dan memang seharusnya seperti itu. Penelitian itu tidak boleh terlalu umum ya, karena lebih ke studi kasus, jadi ya bisa bisa diambil itu saja. Tidak usah kemana-mana gitu loh maksud saya. Jadi sampai juga fokus ke situ, tidak kemana-mana. Iya. Ada metode metode tertentu nggak, Zat? Ya, Untuk metodenya kalau ini nanti analisis. mungkin deskriptif. Analisisnya analisis tematik ya.
Tematik itu begini, Mas. Kalau Iya. tetap nanti kembali ke ini ya. Saya belum nemu tadi rubrik saya. Saya belum ketemu. Nanti dari misalkan kelas 7 itu ada 27 anak tadi ya. Nanti Mas Hanif itu ya ini apa menilainya berdasarkan rubrik yang jelas gitu. Jadi saya pengen menunjukkan tapi belum ketemu. Jadi nanti di rubriknya itu ada ininya apa namanya? Ada keterangannya. Jadi pas nanti misalkan di mekanik gitu. Mekanik itu kan terkait dengan tanda baca dan sebagainya itu. Itu nanti gampang ditemakan gitu loh, diklasifikasi. Misalkan saya belum ketemu dari tadi. Misalkan di apa di mekanik itu hampir semua siswa itu masalahnya di tanda baca. Berarti kan Hmm. jelas bahwa masalahnya itu adalah di tanda baca. Nah ini, misalkan ini saya share ya. Coba jenengan ini, Ini saya jenengan stop dulu. stop share sebentar ya. Nah ini ketemu ini. Nah ini misalkan gini. Nah ketemu ya, kelihatan ya. Masih proses. Nah masih proses ya. Nah, ini. Nah Dokter. ini oke oke. Ini sederhana sekali nih misalnya dari subtitle. Nah misalnya gini, satu gitu ya. The title is center. Ini kan sederhana sekali. Karena memang kelas 7. Ini memang dulu waktu semester 1 mereka. Nah ini. Nah ini. Organisasi cuma sederhana saja seperti ini. Totalnya 100, mereka dapat 88,65 gitu. Tapi sudah mencakup semua aspek gitu ya. Saya punya yang lebih Lebih detail. detail, tapi kalau untuk SMP cukup lah kayaknya. Isi segini cukup Seth ya. Cukup. Apalagi sampai Rubriknya ya. sibuk sekali cukup lah. Masya Misalkan Allah. ini ya, dari period after period, ada titik di setiap akhir kalimat. Loh ini jenengan baca tulisannya siswa, kalau tulisannya jelek itu kan sudah agak lumayan tuh ya. Ini anak titiknya Iya. tagak, iki titik tak koma, iya opo lah. Terus capital letters are used correctly. Huruf besar digunakan dengan benar. Nilainya satu. Iya. Itu kalau kalau betul semua. Kalau ada salahnya ini saya kasih 0,75 karena ada beberapa yang tidak digunakan dengan benar. Ini loh Mas Hmm. gampang. Nanti saya share ke sampean kalau sampean mau. Kalau Iya, mau Seth. digunakan sebagai data awal. 88,65. Nah, ini mahasiswanya mahasiswa saya loh. Ini kan nilainya kan beda-beda loh. Nah, nanti sampean ngerjakannya begini. Ini saya sambil baca tapi ya, sambil baca tulisannya siswa. Sambil baca saya lihat, ini period tanda titiknya itu dipakai benar. Setiap akhir kalimat ada titik, berarti nilainya satu. Jadi kalau Hmm. tulisan siswa sebanyak misalkan 50 kata, tapi titiknya Titiknya tidak lima selalu puluh benar, Oh, berarti tidak ya benar. harus dikurangi nilainya, tidak satu. Nah, nanti Hmm. kita lihat dari sebanyak siswa itu, kalau nilai titiknya ini adalah tidak ada yang satu, nah itu berarti temuan. Kenapa mereka tidak selalu menggunakan titik dengan benar? Nah, itu jadi temuan. Nah, kan? Terus kalau temuannya menarik, didalami, Mas. Caranya dengan apa? Hmm. Ya diwawancara. Loh, Mas, sampean kok kalau nulis kok lupa titik kenapa? Oh, saya tidak tahu. Nah, misalkan siswa satu tidak tahu, siswa dua saya lupa. Nah, itu kan jadi temuan. Iya. Faktornya kenapa didalami loh? Kok sampean kok selalu lupa kenapa? Misalnya gini-gini. Misalkan apa gitu, nggak sarapan atau apa, itu bisa jadi temuan. Nah, ini sederhana aja Itu sudah bisa bisa ngelaluinya dipakai. wawancara Seth ya. Wawancara, kan nggak mungkin kita pakai kuesioner lagi. Ya kurang Oh iya. kurang dalam. Kalau kelas 7 saya kira sudah cukup ini. Ini karena descriptive text nanti barangkali saya bisa lebih tak carikan yang lebih khusus untuk descriptive text. Ada itu. Saya ada checklist bagaimana khusus descriptive text. Tapi ini juga sudah sangat membantu guru untuk menilai. Spelling is correct. Apakah tulisannya itu benar semua? Kalau benar semua nilainya satu. Kalau ada yang salah, ya dikurangi saja. Ya 0,9, 0, kalau tidak terlalu banyak ya 0,9, 0,8 dan seterusnya gitu.
Gitu, Mas. Hmm. Iya, Zat. Ini kalau sampean mau ikut cara saya tadi, ambil data dulu, wah, iso cepet ini. Nggak harus lama-lama. Iya betul. Jadi Iya, iya. proposal jalan, tapi hasilnya itu sudah ada. Nanti tinggal menyesuaikan isinya gitu. Nanti Iya. artikel sampean bisa jadi duluan, terus bisa ikut sentra tama, lebih gampang. Itu kalau cara Iya. saya loh. Kalau saya karena sudah Yang ikut melewati caranya Ustadz aja berarti. saya sudah melewati S1, S2, S3 terus tahu cara ya kalau saya karena gini, kalau teman-teman sudah punya kelas, sudah beraktivitas di kelas, itu sebaiknya begitu. Jadi biar ndak apa ya, ndak dua kali kerja gitu loh. Maksud saya, ya ngajar sekaligus ambil data, itu kan enak ya. Nanti proposalnya ya sama, proposalnya ya kira-kira yang nanti hasilnya adalah data yang saya punya itu proposalnya. Proposal kan nggak perlu ini kan, yang penting proposal itu kan jelas masalahnya apa, instrumennya apa, cara mencari datanya apa. Nah, datanya kan sudah ada, tinggal nanti menyesuaikan dengan instrumennya. Jadi kita mulai dari hasil ya, start from the result. Itu seringkali digunakan dalam dunia bisnis gitu misalnya. Dari hasilnya dulu, kita itu mau kemana? Outputnya kelas profesional itu adalah artikel, misalkan, atau makalah. Ya sudah, kalau sudah punya data, yang depan-depan itu disesuaikan saja, gitu loh. Iya, iya, Jadi iya. bukan kita dari awal terus baru nyari data. Ya mbak, enggak apa-apa. Tapi kalau anak-anak profesional sudah punya kelas, sudah punya aktivitas di kelas, ya kenapa tidak gitu loh. Kegiatan, nah data yang sudah diambil di kelas itu tinggal dibungkus saja di depan. Ya itu lebih efektif menurut saya. Nanti proposalnya, sempronya ya intinya Anda tahu apa yang Anda teliti, bagaimana caranya mencari data itu, ya sudah kan proposal kan itu intinya. Uang outputnya itu adalah artikel, bukan proposal. Proposal itu kan rencana. Propose itu kan dalam bahasa Inggris itu propose itu lamaran namanya. Makanya dalam Iya. dalam istilah proposal itu ya memang lamaran. Ya lamaran menikah itu juga bahasa Inggrisnya proposal, wedding proposal. Eh, kan lamaran itu kan minta ya atau apa namanya janji lah. Gini, gini nanti gini, gini gini gini. Ya sama kayak proposal. Di set proposal ya kita janji mau ini mau itu gitu. Gitu Mas. Ini misalkan kita ambil siswa ini aja sudah selesai nanti. Nah, nanti ini bisa pakai cara saya tadi pakai count if itu ini kan juga sudah ada data semua ini. Ini kalau mau saya tulis sudah jadi, tapi saya nggak tulis karena masalah itu sudah terlalu terlalu umum ditulis. Nah, nanti kalau sudah kita pakai count if yang rumus saya tadi ini juga gampang aja rumusnya jangan count if itu aja. Jadi berapa? Nanti gini Mas, kalau saran saya Iya. jadikan satu ini ya, jadikan satu. Jadi Nama dan jadikan hasil jadi gini, akhir skornya itu jadikan saja. ya, jadikan satu itu jadi gini. Ini tambah aja nanti. Di sini student satu, student 2 sampai berapa siswanya gitu loh. Paham Iya. toh? Ya nanti Iya. tinggal di ini aja, di misalkan ada judulnya, apakah semua siswa menulis dengan judul yang ada. Ternyata dari 20 hanya 25. Kan jadi sebuah data statistik nanti. Iya. Iya. Itu temuan awal. Nanti tinggal didalami dengan wawancara. Wis, gitu toh. Mantep. Wes. Iya, iya, iya. Itu toh Jazakumullah khair, Ustaz. Matur nuwun, matur sama-sama. nuwun. Ini saya senang ini kalau topiknya itu nanti ya perlu di ini aja lah, perlu apa, didalami apa, diperdalam aja dengan topik yang lebih sesuai dengan di kelas gitu. Benar. Jadi observasi atau kuesioner bisa dilakukan di Iya. awal ya, Mas ya. Jadi tidak menunggu proposal jadi. Misalkan Senin depan atau kapan sudah punya proposal, sudah punya kuesioner, apa, dibagikan ke sorry sorry dibagikan ke siswa gitu supaya nanti tahu ini apa supaya tahu oh, saya mau mencari data tentang masalah mereka ketika menulis. Nah, itu nanti ditulis di mana? Di bab satu sebagai hasil dari penelitian awal. Tadi kan Hmm. ngomong bahasa Inggris tuh ini. Salah satu masalah skill yang paling susah adalah menulis.
Menurut hasil penelitian awal saya melalui kuesioner didapatkan data bahwa no, 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 no. Nah, itu kan harus berdasarkan penelitian awal, tidak boleh hanya praduga saja. Gitu. Iya, Ada lagi pertanyaan, monggo. Cukup. iya, insya Allah cukup Ustaz. Ya. Selanjutnya, Mbak Salsabila, monggo. Apakah ada, Mbak Salsa? Iya ada Pak, sayanya Pak. Monggo, monggo, Mbak. Sehat toh? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mudik kemana, Mbak? Jogja Pak Ustadz. Weh, Jogjanya mana? Cuma main aja Pak Ustadz. Main tapi 2 minggu ya. Iya. Udah beli laptop, Mbak? Nah itu Pak, Alhamdulillah kan sudah, tapi masih perjalanan pengiriman Pak. Beli dari mana? Jakarta kah? Nggak tahu, ayah saya yang ngurusnya Oh, Pak. langsung ayahnya ya turun tangan. Terus hari ini bisa nge-share apa? Yang bisa di-share? Jadi belum bisa Pak. Sama sekali belum bisa. Iya, Yang dikirimkan ke saya dulu itu belum ada perkembangan. belum Pak Ustadz. Belum ya. Oke, oke. Kalau Mbak Mm-mm. Rosikoh gimana? Ada yang bisa ditampilkan hari ini? Tapi teman-teman tadi dari hasil saya dengan Mas Hanif tadi ada gambaran ya kira-kira ya. Nanti setelah ini mau apa itu sudah ya. Harusnya sih sudah ya teman-teman. Kalau jadi belajar dari teman yang lain kan bisa ya. Jadi nanti kalau dari tadi apa Mas Hanif di dibedah gini 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 terus oh iya berarti saya harus begini harus begitu kan bisa belajar dari orang lain. Bisa ya teman-teman ya Mbak Salsa, Mbak Rosikoh ya. Insya Allah Pak. Oke, Mbak Salsa kemarin sudah ngirim ke saya, tapi sudah kita bedah beberapa waktu yang lalu ya. Berubah nggak kira-kira? Iya berubah itu pasti Pak. Tapi belum bisa dikerjain lagi karena kan ya itu belum ada laptop buat ngerjain. Tapi kalau pakai cara saya tadi, kira-kira kalau di pondok itu yang memungkinkan untuk cari data apa kira yang bisa dicicil lah, dicicil sedikit itu apa? Kuesioner itu tadi Pak. Mm-mm. Tentang apa jadinya? Tentang apa? Tentang ya belajar bahasa Inggrisnya tuh pakai game, tapi mungkin karena kita terbatas kan pakai gadget komputer gitu di pondok, Mm-mm. jadi mungkin pakai Mm-mm. game Pakai apa? lain gitu ya Pak. Pakai apa? Mohon maaf. Gamenya yang offline. Oh, offline. Ya, oke, oke, oke. Terus idenya apa Mm. kira-kira? Idenya game apa nanti? Nah mungkin kayak diskusi atau debat gitu Pak. Debat ya. Oh, nanti terus ambil datanya gimana nanti? Ambil datanya. Iya gimana ya Pak. Hmm, gimana ya berarti ya? Ya kalau masih umum sekali nanti jadi kemana-mana ya. Masih ingat ya Mbak Salsa kemarin apa? Topik awalnya kemarin apa? Saya agak lupa. Topik awalnya kan itu belajar bahasa Inggris tapi pakai metode apa ya, game gitu, Pakai game ya. gamification. Mm-mm. Gamifikasi ya. Tapi karena di sana tidak ada gadget, tapi ada nggak misalkan kayak layar-layar sentuh gitu apa smartboard itu ada di sana? Terbatas Pak Ustadz. Cuma kayak Kalau ketika ujian atau mau daftar kuliah gitu doang pakainya. oh kalau biasa ini nggak ada ya. Nggak ada Pak Ustadz. Kalau diadakan itu pinjem itu nggak boleh ya, misalkan untuk ambil data gitu. Kalau kalau itu ya mungkin nanya dulu ya Pak Ustadz. Atau mungkin sama kayak Mas Hanif saja tadi, kalau memang sulit untuk gamifikasi mungkin ya. Kalau Mas Hanif tadi writing, mungkin Mbak Salsa di speaking gitu. Mungkin bisa loh ya. Iya Pak Ustadz. Mungkin pakainya yang speaking karena kan anak-anak ini pakainya bahasa Arab gitu. Ah betul, berarti misalkan kalau pakai caranya Mas Hanif tadi ya sama masalah apa yang dihadapi oleh
siswa SMP ya Mbak atau SMA? SMP SMA Pak Ustadz. Kalau rencananya Mbak Salsa ambil tingkat apa? SMP atau SMA? Kalau Yang tahun ini megangnya SMP, nah tapi kalau tahun depan kan kurang tahu Ustadz ketika enggak, apa maksudnya ajaran baru besok ini. eh, kan kalau di satu yayasan kan masih boleh toh, misalkan meskipun di Iya, SMP, di SMA kan tidak masalah. Kira-kira Mbak Salsa lebih nyaman meneliti anak SMA atau anak SMP? nyaman-nyaman aja ya Pak Ustadz dua-duanya. Tidak harus salah satu aja, supaya nanti datanya lebih Oh. spesifik ya, tidak semuanya. Nanti kalau semua Mungkin ambil nanti sampai semua ambil data ya nanti enggak mungkin relevan. menyesuaikan dikasihnya apa dari pondok Pak Ustadz yang anak ajar tahun besok gitu. Ya, Kalau nanti saat kalau ini kan belum mau selesai ya Pak Ustadz itu SMP. ya ya, maksudnya kan berarti kan proposalnya sekarang untuk SMP saja. Sementara lah, nanti kalau kan tinggal ganti Iya. SMA tok kan nanti kan. Apa Iya Pak metodenya Ustadz. sama, instrumennya sama, tinggal diganti jenjang pendidikannya saja. Jadi tidak banyak mengganggu gitu loh maksud saya. Jadi Iya kalau Pak sekarang Ustadz. sudah begitu ya mungkin bisa. Ya tadi ya saya sampaikan ini loh, kita kembali ke scholar gitu. Sesekali silahkan ke scholar. Nah, gini misalkan kita ambil scholar gini, baca dikit-dikit tidak apa-apa. Misalkan um, problem, misalnya gitu, experience, langsung aja tidak apa-apa, fokus itu. By student atau by misalkan junior high school, junior ini misalkan ini ya, high school students in speaking. Ini kita buat agak kasar aja nggak apa-apa. Nah, ini kan berarti ini adalah contoh ya. Ini adalah contoh artikel yang sesuai dengan topik yang akan kita teliti. Silakan dilihat kira-kira nanti yang lebih cocok dengan apa namanya? Kita ini ya, kita coba kita cari yang terbaru 2025 lah. Silahkan nanti teman-teman lihat dari sekian banyak artikel, ini ada 17.200 artikel ya, yang bisa didapatkan dalam waktu tidak sampai 1 detik. Silahkan nanti teman-teman kalau yang mau ambil speaking itu baca beberapa artikel. Oh, ini kayaknya cocok dengan penelitian saya. Ya sudah, tinggal tinggal diambil gitu loh ya. Tidak usah dibuat sepaneng gitu loh. Nyari yang wah susah sekali ya gini gini gini. Pusing sendiri nanti sampean. Ini aja tinggal cari misalkan ini nggak cocok ya cari yang coba kita cari yang agak agak lama. Ini kayaknya banyak yang nggak cocok misalnya. Nah ini misalkan student speaking problem of junior high school student. Nah, ini kan plek ketiplek kan ya. Terus misalkan kalau ini ada linguistik dan psychological aspek ya. Kita lihat di sini misalkan kita klik aja di sini. Dia pakai instrumennya apa? Itu penting ya. Dia pakai instrumen apa? Hmm. Investigating, speaking, apa ini? Speaking problem. Ustadz izin bertanya, Ustadz. Satu Ya. tadi kelewatan. Hmm. Kalau metode penelitiannya kualitatif yang seperti saya tadi ya, analyzing, investigating itu masih, maksudnya perlu memunculkan sumber-sumber dari artikel lain atau ini atau enggak, Ustadz? Atau Pasti, cukup yang skill-skill bahasa Inggris itu pasti Mas, atau pasti di nanti pasti akan menggunakan itu untuk mendukung bab tiganya pasti ada beberapa citasi dari itu. oh enggak. Pasti Baik, pasti ada. Ya, kayak kembali ke ini ya. Ini misalkan bisa. nanti ini nih Mbak Salsa speaking difficulties ya. Ini kan masalah ya. Investigating
Speaking difficulties of senior high school students, linguistic and psychological problems. Ini fokus di masalah linguistik dan masalah psikologi ya. Kita mungkin agak skip aja di sini. Ini biasa. Ya, ini sudah ada frameworknya, linguistic problemnya apa. Kita fokus ke sini coba. Riset metodologinya apa dia. Oh, ini pakai oke. Casual, round. Nah, ini dia dibuat sangat ini kuesioner, Mbak. The questionnaire included the adapted time. Nah, ini dia pakai kuesioner. Apakah kuesionernya di bawah ada? Biasanya kalau ada kuesioner kita bisa pakai. Loh, ini loh. Loh. Ini loh. Ini kan kuesioner kan. Ini linguistic problemnya. Ini bisa dipakai langsung Mbak Salsa ya. Nanti kita mensitasi namanya ini, nama orang ini. Ini yang linguistic problem. Jadi kalau misalkan artikel ini mau diambil, tadi kan ada dua kan, artikel ini itu membahas linguistik dan psychological. Kalau Mbak Salsa hanya pengen tahu linguistik, ya sudah pakai kuesioner ini aja. Ada berapa ini? Ada 12 pertanyaan. Tinggal disebarkan ke siswa. Nanti hasilnya tinggal dianalisis. Tapi kalau mau dua-duanya ya ini sampai 25 pertanyaan. Ya sudah, ini tok dia loh. Jadi toh, ini hanya 16 halaman, terus referensinya 3 halaman sendiri. Berarti kan praktis hanya 13 halaman. Gimana Mbak Salsa? Gampang ini. Ini kalau mau ambil ini, Iya, wah, Pak. ini ambil ini bisa langsung lulus ini kayaknya. Yakin, gampang ini. Ini hanya kuesioner saja. Tapi di SMA-nya berapa kelas, Mbak? Yang kelas ini, yang di pondok. Kalau saya kan megangnya kan halako ya Pak Ustadz. Nah, Halakoh kalau betul. halako kan halako Quran Semua. tuh, karena kan saya kan nggak S1, jadi megangnya halako Quran. Jadi kalau Betul, halako betul, Quran betul. cuma 9 anak gitu Pak Enggak, Ustadz. tapi kalau semua siswa yang di pondok berapa Sisanya kelas? di pondok ribuan. Oh, kelasnya banyak ya Pak Ustadz. Satu Ya. kelas kayaknya ada 30-an gitu Pak Ustadz. Nah, itu kan kalau kuesioner kan gampang, Mbak. Misalkan kelas 7, Iya. kelas 8 ya ambil semua, asal ada 200 siswa. Wes, gampang Mm-mm. nih. Sini, wes, ini cepat sekali selesai nih. Iya Pak. Insya Allah Pak, kalau ada laptop langsung saya kerjain Pak. Pakai ini aja, Mbak. Pakai ini aja. Nanti tinggal disesuaikan dengan apa namanya? Apa ini namanya? Tadi. Investigating speaking difficulties of senior high school students in apa tadi? In pondok pesantren atau in Al-Azhar boarding school gitu. Linguistic and psychological problems. Nanti kalau Mbak Salsa merasa berat kalau semuanya linguistik sama psychological problem, ambil salah satu saja. Menurut Mbak Salsa lebih menarik mana? Kebahasaannya Iya Pak. atau psikologisnya? Kalau saya itu lebih menarik ke psikologis ya, karena anak pondok pesantren itu kan mungkin lebih banyak ke hal-hal psikologis itu. Tapi Mm-mm. ya kalau bisa dua-duanya akan lebih bagus. Apalagi kalau Siap Pak. sampelnya bisa 200 atau 100 anak kayak tadi saya 154. Berarti kalau Mbak Salsa bisa 150 atau 200 itu akan lebih bagus. Dan ini analisisnya hanya analisis kuesioner plek saja, tidak ada analisis yang lain. Ini bisa sangat gampang dikerjakan dengan Excel atau SPSS juga. Misalnya saya, ini loh, tinggal di sini aja. Nah, ini kalau sudah selesai di sini, dia buat the result shows that among the 12 statements that represent English two aspect. Nah, wis gitu tok. Ini hanya data-data statistik sederhana saja. Tidak sangat susah. Gimana? Ambil ini aja wis, biar tidak pusing-pusing nanti. Iya Pak, Ini insya Allah. nanti saya downloadkan, silahkan bisa dilihat, bisa diambil disimpan. Nanti bisa dibuat ini, bisa dibuat nulis pendahuluan. Intronya bisa diambil beberapa gitu misalkan. Introduction-nya. Ditiru-tiru tidak apa-apa, tapi jangan. Termasuk sama kutipannya juga itu, Rezet. Betul. Caranya gini loh, saya ya, ini juga cara saya juga ya.
Saya itu kalau bingung nyari kutipan, dari apa itu saya ambil ke bawahnya. Oh, ini dia ngambil dari mana ya? Oh, ini tak telusuri. Oh, saya klik. Oh, ini dari sini ini ternyata dia. Tak cari. Itu. Namanya research ya. Research itu kan mencari, mencari dan mencari. Kalau saya bingung, nah, saya nyari lagi. Oh, Srinivas ini apa sih judulnya? Tak klik di sini. Kan muncul lagi dia. Nah, muncul lagi. Saya download, saya taruh Mendeley. Nah, kayak gitu. Memang caranya begitu. Jadi kalau mau ini apa? Mau niru itu jangan jangan copy paste gitu loh. Jadi ide pokoknya lah. Misalkan ini ya, misalkan kalimat awalnya ini. Mungkin kalimat awalnya agak-agak mirip, tidak apa-apa. Misalkan it is globalization era, there are forceful change taking place everywhere around the world. Nah, ini bisa diparafrase lah menggunakan banyak banyak cara sekarang pakai Quillbot juga boleh pakai apa yuk macam-macam. Pokoknya jangan di copy paste apa adanya. Yang perlu dilihat itu bagaimana cara orang itu nulis. Oh, dari sini dulu. Kan dulu saya ajari dari inverted inverted pyramid itu loh. Piramida terbalik itu. Umum dulu, kemudian lebih khusus, sangat khusus kayak gitu. Ini kan juga sama. Polanya kan begitu. Nah, begini-gini. Set, 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 begini. Nah, gitu. Ini kalau Mbak Salsa ini cocok ini speaking problems di pondok pesantren gitu. Wes pakai ini aja untuk syarat lulus lebih dari cukup. Gitu ya Mbak Salsa? Siap, Pak. Hmm. Iya, Pak, Nanti tak siap, Pak. nanti tak kirim ke ini, tak kirim ke chatbot ini ya. Silahkan nanti di-download, disimpan. Nah, yang penting itu apa yang penting tadi dari yang saya share tadi? Yang penting itu adalah metodenya. Oh, ternyata orang ini loh, yang saya share tadi itu kalau saya yang paling dominan itu adalah kuesionernya ini loh. Kita kita kalau nyari belum tentu ketemu. Nah, ini kuesionernya ini tinggal ditulis ulang, mm-mm, ditulis ulang gitu, ditulis ulang menggunakan Google Form, kasih skor gitu ya. Skornya ini dia pakai apa? Kita lihat skornya dia pakai skor 1 sampai 5 atau oh ini ya. Dia pakai range 5 ya, pakai 5. Ya nanti tinggal ditulis ulang aja, Mbak. Dari skor ini dari soal satu ini tinggal dikasih eh, caranya ya, tak ajari sekalian ya, biar tidak 2 kali kerja ya. Ini kita ke drive dulu ya, kita masuk ke drive gitu. Drive saya ini kebetulan penuh ini ya, yang email ini ya, jadi saya tidak tahu apakah bisa apa enggak nanti. Ya ini di drive nanti begini. eh Terus oh, ini loh penuh. Nggak apalah nanti ini terus kita klik tanda plus ya, klik tanda plus, kita muat Google Form. Wes Mbak Sasa kalau sudah mulai itu nanti pasti akan tahu mulai saya mau kemana itu akan sangat mudah. Nah ini Google Form ini ya, misalnya kayak ini agak lambat ya. Nah, kita pakai formulir kosong. Nah, mesti seperti ini. Hmm. Nah, ini Mbak. Tadi ya, pertanyaan tadi ini. Mana tadi ya? Nah, ini. Nah, ini. Nanti judulnya bisa disesuaikan lah. Yang penting ini dulu ya. Nah, ini. Ini misalkan kita klik di sini. Jadi biar enggak hilang gitu loh. Nah, ini kita hapuskan dulu aja karena nah, ini misalkan nanti kan jadi satu ya. Terus kita kembali ke sini, ini diketik aja. Set. Sampai nanti nomor 25. Nah, itu sudah nyicil satu ini. Ya sebelumnya dikasih nama juga ya Pak ya. Misalnya nama siapa dan itu boleh. Tapi yang jelas ini nanti kita pakai skala, skala linier. Skala linier
1 sampai 5. Nah, sudah, nanti dia hasilnya ini. Simpan. Nah, nanti kalau sudah selesai, kita lihat berapa yang isi kuesioner. Misalkan ada 200 orang, akan sangat bagus sekali. Datanya bisa sangat. Tapi kalau skripsi 100 sudah cukup banyak lah. Gitu. Gitu ya, Mbak Salsa ya. Ada ini ya, bisa bisa menerima ya, kira-kira Insya apa Allah bisa, namanya? Pak. Ini aja. Kalau saya sarankan ini aja. Eh, Nanti syukur-syukur bisa ambil data dulu. Datanya dulu selesai, sama kayak Mas Hanif tadi, dibungkus di proposal atau di introduction dan seterusnya. Itu akan efektif sampai tidak akan 2 kali kerja proposal dulu dari awal, baru bikin data-data tambahan itu akan sangat lama sekali. Ya, ada pertanyaan kira-kira. Tidak ada, Pak. Insya Allah. Jangan lupa nanti kalau pakai ini, Anda harus mensitasi yang ini Nyimas Ayu Wulandari et al. Ini harus disitasi. Jadi nanti di tulisannya, the instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang dibuat dan dikembangkan oleh Nyimas Ayu ini. Nah, itu nanti jangan lupa ditulis di bab 3. Itu adalah bentuk etika. Etika dalam penelitian ya. Kita tidak boleh tidak boleh menggunakan sumber atau informasi yang kita dapatkan dari orang lain tanpa memberikan kredit ya atau menyampaikan atau memberikan citasi. Oke, kalau saya menyarankan Mbak Salsa pakai ini instrumennya. Nanti biar segera selesai ya. Jadi tahu, oh saya nanti pakai instrumen saya ini. Kenapa pakai ini? Ya karena ini sudah dipakai dan divalidasi. Buktinya apa? Nah, ini artikelnya sudah terbit kok di jurnal ini. Berarti kan tidak ada masalah dengan kuesionernya. Nah, kita lihat, kita nilai apakah dia membuat instrumen sendiri atau dia mengembangkannya. Kita baca di sini ya. Then the researcher, ini kata-kata ini. Then the researcher use a questionnaire as a tool for data collecting. Harrison Brown said that ini berarti dia membuat sendiri. Berarti, ini the researcher then apply the skill based on the criteria of Oxford Stock ya. Berarti dia menggunakan kriteria ini untuk membuat kuesionernya. Jadi cukup valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Itu Mbak Salsa. Oke, itu sudah selesai masalahnya sampean. Tinggal masalah laptopnya nanti segera datang dan bisa dikerjakan. Iya, Pak. Oke, terakhir Mbak Rosiko. Mana? Ada yang mau disampaikan? Halo Mbak. Mbak Siko ada? Halo Mbak Siko? Halo? Waduh, nggak ada ini ternyata orangnya. Halo? Mbak Rosiko? Apakah masih di sini? Halo? Ya, karena belum ada kayaknya anaknya. Monggo, kalau ada yang mau ditanyakan lagi, mau diskusi, silakan. Halo? Halo, halo? Apakah teman-teman sudah cukup? Atau ada yang mau didiskusikan? Dipersilahkan. Oh, sinyalnya Ini kalau jelek. sampai Ya, silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Ini tadi artikelnya saya taruh di chatbot Mbak Salsa. Silakan. Silakan disimpan ya supaya nanti bisa dijadikan apa namanya? eh topoi Reference. iya.
dijadikan referensi ya, Mbak Mbak Salsa ya. Iya, Pak. Gimana? Masih kok masih kendala sinyal? Halo. Ayo silakan. Kalau ada yang Bapak izin bertanya. ya mau ngomong. Kita semester ini sampai bulan apa, Pak? Semester ini itu ada di jadwal ada kayaknya. Oh iya, Pak. Di eh, halo teman-teman. Iya, saat Iya, Pak. Hadir, Pak. Oh, ada yang eh, ini sambil nunggu Mbak Rosiko. Barangkali kalau ada yang mau didiskusikan lagi. Jadi harapannya apa ya? Biar segera terwujud itu loh ya apa proposalnya itu loh. Bab satu dulu lah minimal. Bab satu kalau sudah ada itu saya agak tenang gitu. Karena kalau sampai pertemuan kelima atau hampir separuh, ini jadwal saya 8 pertemuan ini nggak selesai itu ya rodok gimana gitu ya. Ini wah dosennya ini nggak bisa ini gitu, ngajar gitu. Saya harus ini, saya harus apa namanya? Saya harus bertanggung jawab ini. Wah ini dosen ini nggak qualified ini, berarti nggak bisa ini apa, nggak bisa membantu mahasiswa ini. Ini saya yang apa namanya? Saya yang harus belajar ini berarti. Makanya mohon nanti seberapa apapun itu dikirimkan saja ya. Misalkan Mas Hanif tadi sudah dapat 1 halaman, 2 halaman itu tidak apa-apa dikirimkan ke email saya saja supaya saya dapat memberikan feedback gitu ya. Oh ini iya. ternyata saya misalnya oh ini kurang part apa itu bisa saya berikan feedback. Jadi kalau saya nggak dapat input dari teman-teman ya saya nggak tahu ini sudah sampai mana, sudah sampai bab apa. Ini kalau nggak ada yang ngirim ke saya ya nggak tahu dong saya kan. Saya tanya misalnya Mas sudah selesai gitu. Oh ini OTW Ustaz. OTW itu OTW baru mau berangkat atau sudah selesai kan nggak tahu saya. Kalau dikirimkan kan at least oh ini ada datanya, ini kurang apa kan saya bisa bisa memberikan sedikit apa feedback atau apa gitu. Halo Mbak Rosiko, apakah belum bisa join? Ini tapi sudah join di sini ya, Masuk ya? sudah join di Ya, enggak. harusnya bisa ya. Harusnya sudah bisa join ya. Hmm, yang ngirim baru Pak Endro tok ya yang agak lengkap dari bab 1 sampai bab 3 gitu ya. Teman-teman yang ini harus harus agak effortnya ditingkatkan ya supaya
Iya, supaya apa, supaya ya jadilah Mas ya. Bab satu itu, bab satu lah. Di sini contoh juga sudah saya berikan dulu ya. Jadi semua gambarnya nggak muncul. Siapa ini? Eh, contohnya proposal juga sudah saya share ya, sehingga saya di grup beberapa waktu yang lalu itu juga bisa digunakan sebagai referensi lah, referensi bagaimana sebuah proposal itu ditulis ya. Saya coba cek lagi ya, apakah apakah sudah ya. Teman-teman masih ingat ya, ada contoh-contoh proposal yang pernah saya share itu ya, beberapa contoh proposal itu ya. Coba kita carikan dulu. ada Ustaz. Di linknya masih ada ya di grup ya, sehingga saya masih ada. Insya Allah masih ada ya. Coba ya kita cek di sini. Hmm, kuliah satu. Nah ini contoh skripsi, contoh proposal. Ini eh proposal ya, yang proposal aja ya. Proposal. Nah, ini adalah contoh proposal. Sudah saya share juga. Teman-teman bisa juga apa melihat paling nggak strukturnya lah. Jadi kalau buat proposal nanti strukturnya dibuat seperti ini gitu. Ada chapter satu, chapter 2. Ini loh. Saya ya, kalau saya jadi mahasiswa itu saya copy ini, saya copy, terus saya ikuti cara nulisnya. Gitu. Misalkan di sini ya, tadi Mas Hanif sudah buat intro, taruh di sini, nyicil itu. Itu wah itu meskipun hal sepele tapi kalau tidak dilaksanakan tuh nanti berat di belakang itu. Ikuti aja polanya ini. Chapter satu Introduction. Nah, ini background of the research. Tak taruh sini aja tadi. Nah, satu paragraf. Oke, kalau misalnya sibuk ditinggal enggak apa-apa. Nanti kapan ada waktu dibuka lagi. Itu memang harus telaten ya. Kalau maunya sekali duduk selesai ya, waduh agak sulit nanti ya. Ini research questionnya apa? What are the student problem in writing descriptive text? Nah, tulis ini. Objektifnya apa? To describe the student's problem in writing descriptive text. Loh, jadi loh jadinya ya. Betul, Itu betul. enggak sampai paling ya enggak sampai 1 jam selesai. Yakin saya. Kalau mau tapi ya. Kalau nggak mau ya 2 bulan loh enggak jadi itu kalau Kenapa kalau kalau begitu? Lama. Kamu aku suka camilan. nah, ini literature review pelan-pelan diisi satu-satu. Nah, ini juga bisa loh. Ini cuma berapa halaman ya? Paling berapa halaman ini? Sampai bab 3 ini bab 3 sampai bab 3 itu eh, halaman hanya 19 halaman. Ini bisa disingkat, lebih singkat juga ada apa lah. 10 halaman atau eh, 12 halaman. 10 halaman maksimal juga boleh. Nggak usah panjang-panjang. Jadi saran saya yang sudah mulai itu bisa disesuaikan dengan template yang ada di STKIP Al-Hikmah ya. Step by step lah. Nanti kalau semua dikerjakan di akhir ya berat ya. Kalau cicil-cicil dikit-dikit disesuaikan dengan timelinenya, nah ini kan enak nanti ya. Atau mulai dari bab 3 juga enggak apa-apa. Karena kan tadi sudah
sudah tahu, misalkan Mbak Salsa tadi sudah pakai speaking problem, mulai dari bab 3 juga tidak apa-apa. Saya mau dari riset metodologi ya tidak apa-apa. Karena sudah tahu mau meneliti apa, itu juga boleh loh. Artinya apa? Artinya kalau kita mulai dari bab 3, berarti bab 1 2 harus menyesuaikan dengan bab 3. Kalau kita mulai dari bab 1, ya bab 3 nanti menyesuaikan dengan bab 1. Ada semuanya ada ininya, ada konsekuensinya. Jadi boleh mulai dari bab 1, tapi bab 2 3 menyesuaikan, atau dari bab 3 nanti bab 1 2 menyesuaikan. Dua-duanya oke. Karena kalau begitu kan kita tahu konsistensinya. Kita mau nulis apa, jadi kita konsisten ya, tidak tidak apa namanya, tidak kemana-mana gitu. Ya kita nulis tentang ini ya sampai nanti di akhir ya yang kita tulis adalah tentang topik yang sama. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi ini. Kalau ada yang mau didiskusikan lebih lanjut, dipersilahkan ya. Karena Zoom-nya ini di-set sampai pukul setengah 10. Harapannya setengah 10, nanti jam setengah 10 sampai jam 11, itu teman-teman kerja mandiri. Setelah itu dikirim ke email saya. Itu cara kerjanya seperti itu. Nanti minggu depan saya atau sebelum hari Sabtu minggu depan biasanya saya kirimkan hasil feedback dari saya. Ini. Nanti minggu depan didiskusikan. Oh, Ustaz, saya belum paham masukan ini. Apa maksudnya? Nah, itu seperti itu harusnya ya. Kalau itu jalan, insya Allah ya selesai. Sebelum nanti pertemuan terakhir sudah bisa sempro internal dengan saya lah, tipis-tipis sempronya dengan saya dulu, nanti sebelum sempro dengan tim penguji. Saya kira begitu. Monggo, kalau ada yang mau didiskusikan lebih lanjut, saya akan dengan senang hati. Mbak Siko masih kesulitan dengan sinyal ya, dengan sinyal mungkin perlu ke kota atau kemana Mbak. Kalau rumahnya agak di pinggir bisa ke kota atau apa ya, mungkin apa buat tower sendiri, buat tower sendiri. Tapi saya kira sekarang anu lah, internet di mana-mana sudah sangat kuat. Nggak ada masalah lah seharusnya. Gitu, Mbak Salsa, Mas Hanif, Mbak Siko, ada Iya lagi yang Ustaz. ditanyakan? Silahkan. Saya senang kalau ditanya sebenarnya. Kalau saya ngomongnya nanti nggak sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan, malah nggak mensupport nanti jadinya. Jadi gitu ya rencana teman-teman ya. Jadi eh, gimana ini? Hari ini jam berapa gitu mungkin teman-teman bisa submit atau ngirim ke email saya gitu draft yang sudah agak oke gitu mungkin. Ini ya pakai pakai eh, template ini aja lah yang saya share ini loh. Bisa 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 sangat membantu nanti ya supaya tidak kemana-mana gitu loh menurut saya. Ini kan sederhana saja tuh. Chapter 1, chapter 2, chapter 3 itu tok loh. Nggak ada yang istimewa lah. Gimana Mas Hanif? Kira-kira jenengan janji saya kapan bisa ngirim ke email? Bab 1 dulu lah. Tadi kan sudah ada tuh. Sudah ada, Iya, sudah ada Ustaz. sudah ada Insyaallah. depan-depannya tadi sudah ada. Nanti mungkin Senin atau kapan ditambahi data dari sekolah, dari kelas, hasil Iya. kuesionernya. Nanti Iya. paling nggak bab 1 selesai lah. Kasar dulu nggak apa-apa. Nanti saya saya baca. Nanti biar saya tahu karpe Mas Hanif itu apa. Karpe Iya, itu mau Ustaz. tentang apa. Nah, nanti kira-kira apa yang bisa saya bantu gitu. Gimana? Kapan? Hari ini? Nanti malam? Iya, insyaallah hari ini Ustaz. Oke, nanti ke email saya ya. Email saya tahu tuh. Teman-teman Iya, email di grup ada ada. di grup juga. Nah, silahkan nanti dikirimkan ke email saya untuk eh, paling nggak saya tahu lah. Teman-teman itu berprogres gitu loh. Nanti
biar saya nggak suudon, wah ki arek-arek iki ya opo rek, kok gak ono sing ngirim ini temenan tak gak gitu. Nah, itu wajar lah ya suudon itu. Kalau ndak ada kabar ya ya saya mikirnya ya rada gitu sih. Tapi kalau ada email masuk itu ya oh berarti teman-teman berprogres. Kurang apa, kurang ini ya wajar nanti harapannya step by step bisa dilengkapi gitu. Oke, ada lagi? Monggo. Ini kayaknya sudah capek semua ya teman-teman. Nggak ada suaranya loh. Dari tadi saya yang ini, saya ngoceh aja ini. Loh, ini loh. Kan ini banyak loh yang harus teman-teman lengkapi itu kan. Dari background, dari apa namanya, research question, research objektif itu. Kalau pakai ini kan nanti, kalau pakai ini tuh teman-teman nanti bisa ngitung loh. Oh saya 1,2 belum, poin 3 belum, poin 1,4 belum kan banyak yang belum nanti jadinya. Ini meskipun sederhana tapi kalau nggak diisi no, yo jadi kendala nanti. Nah, ini literature problemnya juga belum, sembarang kalir belum, nanti ya banyak belumnya nanti ya. Tidak harus sebagus ini ya. Ini anak-anak beasiswa dulu ya, mungkin relatif idealis ya. Mungkin teman-teman kalau bisa seperti ini ya oke, bagus. Tapi kalau memang Ustadz saya sibuk sekali, mungkin saya tidak bisa seideal itu enggak apa-apa, tapi yang jelas jelas gitu loh. Alurnya itu jelas. Saya neliti tentang ini, metode saya ini, instrumen saya ini, alat saya ini, analisisnya ini. Nah, itu jelas. Itu lebih dari cukup bagi saya. Nanti urusan yang lain bisa ditambah step by step. Baik, sementara itu dari saya. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, ditambahkan atau mau disampaikan, apapun itu terkait dengan progres kita di proposal skripsi ini, dipersilahkan. Kalau tidak ada, berarti kalau tidak ada itu saya anggap aman, aman semua gitu loh. Nah, ternyata setelah ini ada yang WA, Ustadz, saya tidak paham ini tadi ngapain. Tadi face to face tuh harapannya bisa ngobrol lebih enak gitu ya. Kalau WA itu ya mohon maaf kadang ya harus jeda membalasnya ya karena ya WA itu kan tidak setiap saat saya buka ya. Tapi kalau sudah ada fasilitas online gini ketemu semua, ini bisa kita diskusi langsung gitu loh. Diskusi langsung, bisa ngobrol langsung, bisa menemukan pemecahan masalah bersama-sama itu lebih efektif gitu. Halo, cukup? Mbak Salsa, Iya, cukup? Ustaz. Mas Hanif, Mbak Siko? Iya. Mbak Siko belum pernah muncul sama sekali di kelas ini ya. Oke lah, mungkin masih kendala dengan jaringan. Baik, teman-teman, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya kira sesi saya cukup ya. Sesi saya cukupkan, tapi teman-teman masih punya dalam tanda kutip hutang untuk segera menuntaskan bagiannya masing-masing ya. Saya tidak bisa menyampaikan bab satu, bab 2, bab 3 karena masing-masing berproses. Harapannya sih Sabtu minggu depan itu semua mahasiswa sudah bisa presentasi bab satu secara utuh ya, tidak ada alasan lain ya. Waduh, gara-gara ini semuanya izin ya enggak apa-apa, tetap saya sediakan fasilitas Zoom-nya, berapapun yang datang, saya fasilitasi ya. Saya tidak mengurangi haknya teman-teman mahasiswa untuk mendapatkan bimbingan. Tapi kalau nggak digunakan ya itu bukan urusan saya. Ya, artinya saya tetap memberikan haknya karena teman-teman itu kuliah bayar juga ya. Jadi saya berikan haknya. Tapi kalau mau ngambil atau tidak mau ngambil itu juga haknya teman-teman sekalian ya. Jadi saya tetap menghormati haknya masing-masing. Misalkan ada kesibukan di rumah, di instansinya masing-masing dipersilahkan. Tapi tetap kewajiban teman-teman mahasiswa untuk mengumpulkan proposal itu juga harus dipenuhi ya. Jadi haknya didapat, kewajibannya juga harus dipenuhi. Oke, terima kasih atas perhatian dan kehadirannya pagi ini. Semoga bermanfaat. Eh, saya sekali lagi mengingatkan hari ini mohon dikirimkan eh,
berapapun dapatnya ya. 1 halaman, 2 halaman, enggak apa-apa ya. Saya terima dengan ikhlas dan senang hati ya. Nanti akan saya reminder yang belum di grup ya. Saya kira itu cukup lah untuk memberikan efek bahwa oh aku belum ya ternyata ya, itu. Oke, saya kira cukup yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Kita cukupkan dengan bacaan hamdalah dan doa kafatul majelis bersama-sama. Dengan harapan juga semoga segera diberikan kemudahan, kelancaran untuk menuntaskan proposal skripsinya. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika bihamdika asyhadu asyhadu an an la la ilaha illa ilaha anta illa anta astaghfiruka wa atubu astaghfiruka ilaik. wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Sama-sama.